Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Ali, Kak Ali, masih menyala lagi. Baik kakak-kakak, jadi pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat, pada tanggal 25 Oktober tahun 2024, nah, kita akan masuk ke persiapan yaitu aksi nyata. Aksi nyatanya itu berupa praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu dalam program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK yang kita laksanakan lebih kurang dengan durasi 2 JP atau 90 menit dengan moda daring kakak-kakak. Sebentar kakak Ade, Kak Eka. Oke. Mana Kak Eka? Assalamualaikum Kak Eka. Baik, salam dan bahagia kakak-kakak semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, limpahan rezeki tentunya, dilapangkan urusan kita, kemudian tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kakak-kakak sebelum kita masuk ke materi inti, ini saya minta kakak-kakak terlebih dahulu sebelumnya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian, fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebahagiaan kita bersama. Boleh dipajamkan dulu bentar mata, tarik napas, hapuskan kakak-kakak. Resapi dulu untuk kita malam itu. Karena sudah selesai 3/4. 3/4 lah lebih kurang proses PKG. Oke, tarik napas loh Kak. Tenangkan dulu prase ya, dengan berbagai rintangan, halangan, kesulitan dan insya Allah kakak-kakak proses serta kesulitan itu akan indah untuk dikenang di kemudian hari. Percayalah itu kakak-kakak. Itu yang akan menjadi kebanggaan kakak-kakak nantinya. Karena tanpa kesulitan dalam berproses itu tidak ada yang akan bisa kita banggakan untuk kedepannya nanti kakak-kakak. Justru ya percayalah dengan omongan saya dan nanti itulah yang akan bahkan bisa kakak kenang untuk kedepannya. Kemudian kakak-kakak udah tenang hatinya, udah tenang semuanya kakak-kakak. Nah, beras masih banyak. Tinggal lagi beras gawak lagi. Beras masih banyak, gulai kopi masih banyak. Nah, tenang. Aman. Bentar lagi bulan muda, slip gaji dah keluar. Nah, insya Allah. Nah, seperti itulah ya kakak-kakak ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita memulai kakak-kakak, seperti biasa kita doa bersama dulu. Mungkin Kak Dedi untuk memimpin doa kita pada malam itu dipersilakan waktu dan kesempatannya Kak Dedi. Oke, siap. Makasih. Mohon izin Kak Basil. Siap. Untuk memimpin doa. Sebelum mulai kita pelajaran pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Dedi. Baik kakak-kakak, kita ulang kembali kesepakatan bersama kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan kembali koneksi atau keterhubungan antar materi yang telah kita lewati
lebih kurang selama 1 bulan lebih, yaitu dari modul 1 sampai dengan modul 2 yang kita laksanakan secara moda campuran, asinkron, ya tatap maya, kemudian tatap muka, daring dan luring. Kemudian yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata, Kakak-kakak. Jadi agenda kita sesi pada malam ini, Kakak-kakak, yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi lebih kurang 35 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa lebih kurang 25 menit, kemudian ada sesi dialog dan diskusi dan tanya jawab lebih kurang 17 menit, dan penutup selama 3 menit yang totalnya menjadi 90 menit, Kakak-kakak. Ya, jadi untuk yang pertama, Kakak-kakak, yaitu kita merefleksikan kembali koneksi antar waktu. Koneksi antar waktu dari pembelajaran yang telah kita lewati, yaitu lebih kurang dari paket modul 1 dan paket modul 2, Kakak. Mudah-mudahan masih ada melekat sikit-sikit. Pun banyak bagus lagi, ya harapannya seperti itu, Kakak. Jadi kita lanjut, Kakak. Sejauh apa pemahaman saya atau pemahaman Kakak-kakak dalam hal ini terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, jadi pertanyaan pertama, Kakak-kakak, ini sejauh apa pemahaman saya, dalam hal ini adalah Kakak-kakak semuanya pada malam ini, terkait pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, bagaimana nih Kakak-kakak pemahamannya sampai detik ini? Kalau keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini modul 2.1, Kakak. Ada yang ingin mencoba merefleksikan, Kakak-kakak? Nak pakai tunjuk nak menjawab, nak pakai angkat tangan. Mungkin keterampilan mengajar yang efektif. Mungkin saya coba Kak Wahyudi nampaknya. Kak Wahyudi, silakan mungkin. Modul 2.1. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sejauh mana pemahaman Kakak? Oke, terima kasih Kak. Sejauh pemahaman saya, modul ajar yang efektif memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar. Terus melibatkan peserta didik secara aktif. Ya, relevan, betul, ya. dan kontekstual, jelas dan mudah dipahami. Itu menurut saya, Kak. Kontekstual dan mudah dipahami. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Kak Wahyudi, luar biasa. Selanjutnya adalah apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terkait PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak siapa nih? Kak Agus Santri mungkin? Kita ulang kembali modul 2.1 terkait pembelajaran yang efektif, mendapatkan perhatian peserta didik,
ada terkait, menetapkan tanda, kemudian lingkungan belajar yang baik, kemudian merencanakan, aspek pembelajaran yang efektif, dan, eee, pembelajaran yang pembelajaran itu dapat dikatakan efektif itu bagaimana kategorinya, lebih kurang seperti itulah. Bagaimana Kak Agus Santri? Atau nanti supaya adil kita pakai ini ajalah, pakai roda ini, pakai Roda beringin, pakai roda. roda Jadi beringin. dapat kebagian semeng nanti kita itu. Jadi kita berefleksi dan PHP dah salah Kak, yang penting kita saling biasanya kalau dengan metode untuk memahami paling baik ya kalau berdasarkan pengalaman dan teori juga sih sebenarnya ya, adalah saling metodenya, saling berdebat atau berdiskusi lah ya, paling mudah lah memahaminya. Jadi dibanding dengan menghafal atau mempelajari secara mandiri itu agak lambat dibanding kalau kita berdebat. Kalau berdebat cepat kita karena termotivasi untuk bagaimana ini. Misalnya kira-kira seperti sebelum saya acak mungkin Kak Agus Santri bisa memaparkan sedikit refleksinya terkait pembelajaran yang efektif, intisarinya boleh? Oke, baik, Kak Basul. Saya coba untuk merefleksi ya terkait pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya boleh dikatakan sepemahaman saya ya, dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah otomatis mendukung saya dalam pembelajaran PJOK, yang mana pembelajaran tersebut tentunya berpusat atau berpihak kepada peserta didik terkait apa yang ada di dalam proses pembelajaran, kemudian terkait kreativitas kita sebagai guru, agar di mana peserta didik itu selalu menumbuhkan rasa minat belajarnya. Kemudian setelah itu baru nanti kita dapat mengukur ketercapaian pada hasil peserta didik tersebut. Okay. Kurang lebih seperti itu, Kak Masud. Iya. Jadi tadi disinggung terkait ketercapaian. Jadi menurut Kak Agus, pembelajaran itu dapat dikatakan efektif itu bagaimana? Pembelajaran yang dikatakan efektif apabila suatu pembelajaran tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik. Oke. Ya nanti jadi sehingga impact-nya itu nanti keberhasilan pada capaian peserta didik tersebut. Oke. Ya seperti itu. Oke, kita aplaus dulu untuk Kak Agus, luar biasa. Luar biasa sekali kakak-kakak. Jadi ada tanggapan yang lain kakak-kakak dari Kak Wahyudi, kemudian dari Kak Agus, mungkin ada tanggapan yang lain, refleksinya, mungkin pemahamannya yang berbeda atau lebih mendalam. Nah, jadi kakak-kakak benar sekali bahwa pengajaran itu dapat dikatakan efektif tentunya jika sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan, itu pastilah. Adalah pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah melalui atau melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna, atau seperti yang Kak sampaikan tadi, selain bermakna serta berpusat kepada peserta didik. Nah, itu jika sudah secara intisarinya, jika sudah memenuhi kriteria unsur-unsur tersebut, artinya pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah bisa dikatakan efektif. Ya, seperti itu kakak-kakak, kita aplaus dulu untuk kita semuanya kakak-kakak, luar biasa untuk Kak Wahyudi, Kak Agus atas refleksinya. Kemudian perlu kita ingat kembali kakak-kakak bahwa dalam pembelajaran efektif
itu ada 4 kriteria minimal, paling tidak ada 4 kriteria. Yang pertama pengalaman kriteria pertama pembelajaran itu bisa dikatakan efektif itu harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Kemudian yang tentunya adalah kriteria kedua harus memaksimalkan aktivitas dan waktu. Waktu kita harus efisien lah. Kalau alokasi RPP 70 misalnya kan seperti yang tugas untuk di mana PPG kakak-kakak artinya ya 70 ya harus selesai. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, kriteria ketiga adalah pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalamannya. Nah, jadi ada unsur inklusi di situ. Jadi tidak ada isu-isu sosial dalam hal mengistimewakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Yang kriteria keempat tentunya harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah yang holistik. Holistik ini artinya menyeluruh, tidak hanya fokus kepada keterampilannya saja, tidak hanya fokus kepada sikapnya saja, atau tidak hanya fokus kepada kognitifnya saja, namun sudah bersifat holistik, yaitu menyeluruh dari psikomotornya, afektifnya, kognitifnya, bahkan dengan yang kakak-kakak jalani sekarang, ya kan, sudah harus memenuhi level HOTS, High Order Thinking Skill, dari C4 sampai C6, lebih kurang seperti itu kakak-kakak. Kita upload untuk kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan kita membahas refleksi kita terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sekarang saya nak coba pakai roda beringin. Dah berapa menit kita refleksi itu? Jadi 30 menit waktu kita refleksi. Jadi ini modul 2.1 kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kita pakai acak aja KI, refleksinya KI. Setuju Kak? Setuju tuh ya. Pun setuju kita acak aja pakai roda impian gitu. Pakai roda impian. Oke, bentar Kak. Mana roda impian saya itu? Oke, udah tampil supaya adil. Baik Kak, pertanyaannya adalah sebelum bertanya kita putar dulu lah. Kita putar giliran siapa yang merefleksikannya. Kita putar dulu kakak. Oke. Siapa itu? Tanglakat deh. Kakak kan? Agus Santri. Karena Kak Agus Santri dah lah Kak. Terpaksa kita lanjut. Kita lanjut lagi, putar lagi Kak. Oke. Kak Suhendra Yanti. Kak Suhendra. Mana Kak Suhendra tuh? Alek. Ayo Mbak Nim. Ya. Jadi pertanyaannya kita refleksi Kak Suhendra, salah ya dan masalah adalah sejauh mana pemahaman Kak Suhendra terkait strategi mengajar di modul 2.2 lah lebih kurang. Bagaimana Kak Suhendra? Singkat, padat, jelas, boleh.
Mana? Sejauh mana? Pemahaman Kak Suhendra terkait strategi mengajar. Terus kali. Pemahaman strategi mengajar, misalnya kita menyusun, kalau strategi kan ibaratnya kita merencanakan bagaimana strategi kita dalam merefleksikan cara-cara nanti bagaimana cara-cara strategi yang untuk murid kita kalau itu hari itu nak pelajaran apa nak pola nak kita ajarkan ya. Belum Kak Suhendra belum, maaf saya potong bentar. Tidak nampak mukanya. Oh, enggak. Orang tadi dia di luar, keluar bentar. Oke, silakan. Strategi mengajar, keterampilan kita, strategi kita mengajar ya, cara-cara kita menyusun nanti gimana kita hari ini menstrategikan pembelajaran, misalnya di dalam poli. Misalnya dalam poli kan, strategi kita misalnya kalau nak passing atau servis bawah lah aja, servis bawah. Bagaimana nanti siswa tertarik cara melakukan servis bawah gitu. Jadi kita praktekkan ke anak murid supaya bagaimana cara melakukan servis bawah baik dan benar. Jadi kita pimpin, kita buat strategi biar bisa biar suka atau senang lah gitu dalam melakukan servis bawah. Iyalah pokoknya strategi cewek. Ya. Oke, jadi kesimpulan menurut Kak Suhendra, apa definisi strategi mengajar? Definisinya kayak seperti kita menyusun sesuatu pembelajaran biar nanti gimana kita bisa menerapkan ke murid. Oke, ya. Murid kita merasa senang kalau melakukan pembelajaran gitu. Ya, jadi langkah-langkah gitu lah. Oke, sip. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Suhendra Yanti, luar biasa. Makasih Kak Suhendra. Luar biasa. Jadi benar sekali bahwa memang strategi itu adalah langkah atau bisa dikatakan langkah, bisa dikatakan taktik yang tentu digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya betul sekali kata Kak Suhendra adalah dalam rangka untuk meningkatkan peluang peserta didik. Nah, peluang dalam hal ini adalah kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berperan dalam pembelajaran yang tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Seperti itulah kira-kira kakak-kakak. Luar biasa. Makasih Kak Suhendra atas makasih. Kita beri aplaus dulu sekali lagi untuk Kak Suhendra. Soalnya pakai HP tidak tahu. Pakai gaya manual. Oke. Ada ajak makningmu. Oke. Kita lanjut kakak. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang adalah refleksi yang ketiga. Nah, saya nak ngubah aturan bermain lah tuh Tadi kan Kak Suhendra udah. Jadi sekarang Kak Suhendra yang nunjuk. Sapi, silakan untuk merefleksi bebas. Eka, ayo Kak. Salut Kak Eka. Jadi tidak boleh nolak. Salut Kak. Nih Eka tuh. Ayo Kak, mana dah salut Belum Kak, saya nak meleting dulu mana dia tuh. Yo. Kak Eka, belum Kak, saya nak share screen dulu. Itu kan dah Kak tadi. Jadi itu pertanyaannya. Silakan Kak Eka.
Udah nampak ya share screen saya? Belum nih? Belum. Bentar Kak Eka. Kak Eka, mana Kak Eka tuh? Udah nampak, udah nampak. Kak Eka, silakan Kak Eka. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak ini ada di modul 2.3, Kak Eka. Mana Kak Eka tuh ya? Oh, Kak Eka. Ini dia tuh. Ini tengah habis pen tuh. Oh, Kak Eka. Kalau di si Kak Eka, silakan Kak Urai, Kak Urai. Halo Nah, Kak, maaf Kak. Halo Kak. Kak, Oke, kemana silakan, Kak? silakan. Halo. Halo Kak ada Bandung. tamu. Dan tadi ada tamu ceteng, tak maafnya. Oh, jadi udah bisa jawab no refleksi. Apa itu terkait model pendidikan gerak? Nah, hidupkan kameranya Kak Kak Eka. Nampak muka yang tuh. Belum. Pun ada Kak. Belum Bang. Oh, belum sempat kali itu, belum sempat Belum jebak. bepupur. Belum berjilbab tadi. Oh. Ada tunggu. Oke. Oh, silakan. Menurut Kak Eka, sejauh Ah. mana pemahaman Kak Eka terkait model pendidikan gerak? Modul 2.3. Yang ada Model pendidikan yang gerak. pun masih ingat ada gambar yang anak SD Pramuka tarik tambang. Nah, ya. Oh, Yang ada menari jaipong. Kemudian ada gambar yang daan bis sepatu. Siapa yang Kak Urai? Kak Urai. Ya, Kak Dengan Urai. Betul. Kemarin nih. Jadi sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak iya? Iya Kak. Ini. Yang menekankan pada pembelajaran keterampilan dan pemahaman konseptual tentang gerakan. Oke. Dalam model ini lanjut. Pembelajaran yang menekankan pada keterampilan. Pemahaman konseptual tentang gerakan. Dalam model ini anak-anak misalnya diajak mempraktekkan misalnya dalam gerakan kayak tarik tambang melalui berbagai aktivitas ya, kayak tarik tambang, main bola misalnya. Boleh. Ya. Dan konsep. Jadi ada 4 aspek yang harus menjadi perhatian khusus lah dalam mengembangkan pendidikan gerak khususnya dalam PJOK. Kira-kira apa ke-4 aspek Kak Eka? Aspek 1 misalnya yang tarik gambar yang kita menganalisis gambar ya. Konsep konsep. Oke. Konsep tubuh, konsep ruang. Iya. Konsep ruang, konsep yang hubungannya apa Pak? Keterhubungan. Keterhubungan. Konsep tubuh, konsep ruang, kayak konsep segi kail Pak. Konsep tubuh, konsep ruang, terus keterhubungan. Nah, tengah-tengah apa? Waktu. Waktu Pak. Bukan, salah. Bukan ya? Usaha. Betul. Usaha. Waktunya masuk dalam aspek usaha. Ada lagi yang ditambahkan Kak Eka? Udah ya, Jak. Iya, Janang. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Suhendra Alhudi. Kak Eka Yulianti. Baik. Kak Eka. Iya. Masih ingat dengan aset?
aset lagi. Aduh, lupa tuh. Ada 7 aset dalam aset based thinking. Nah, kita karena ada keterkaitan nanti terkait untuk aksi nyata. Kira-kira dari ketujuh aset yang Kak Eka ingat ada berapa G? Aset manusia. Nah, aset sosial, aset politik, aset budaya, agama, dan finansial. Ya, finansial, aset lingkungan, Fisik. aset fisik. Ya, dahi 7 dahi. Nah, ini sampai lupa Kak. Pentingnya nih ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Kak Eka, luar biasa Kak Eka. Oke, luar biasa. Selanjutnya Kakak Eka silakan tunjuk temannya yang nak berefleksi. Tunggu loh Kak. Satu ya. Kak Sudiman udah ke deh Kak? Belum. Oh, belum ya. Ya di. Kak Sudiman Kak Sudiman. Hidupkan kamera Kak Sudiman. Jangan selalu. Oke, silakan. Makning salunya Makning. Kalau dua selalu. Silakan main kita bas Makning, main kita bas. Silakan. Insyaallah. Nah, ini untuk Kak Sudiman. Silakan hidupkan kameranya Kak Sudiman. Oh, Kak Sudiman. Nah, ada kan? Iya, Man. Pakai kamera, salah kamera ya, settingannya diubah ya. Sejauh mana pemahaman Kak Sudiman terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan kebugaran ini kemarin di modul 2.4 kalau masih ingat ada RPE, FRE, ada latihan overload, ada regularity, individuality, ada progression. Nah, ya Kak Sudiman. Bagaimana Kak Sudiman? Kamera aku sudah on timbul. Saya nampak kayak muka itu. Dan PP. Karena gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, dianggap aja gangguan teknis. Karena ada anja tahu, anja tahu. Iya. Lanjut. Suara pakai laptop. Sehat. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Pertanyaannya apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, jadi pada kesempatan ini apa yang saya dapat di dalam PKG ini ya lumayan berbeda dengan apa yang pernah saya terapkan. Contoh dari model, walaupun bahasanya yang pernah kita bilang bahwa yang namanya praktek dengan teorinya agak berbeda. Jadi untuk mengaplikasikan sebuah teori ini yang baru saya dapatkan selama dari bulan September kalau nggak salah. Ya, September, Oktober, insya Allah sampai November. Jadi apa yang kita pahami memang banyak
ini contoh lah, langsung contoh yang pernah Iya. ya tadi. Nah, dari tadi kan masing-masing versi bagaimana kita menjelaskan kepada peserta didik. Mungkin saya agak beda lah. Jadi sebagai contoh di lapangan dalam penjelasan kita itu memang agak berbeda, masing-masing dari step guru kan berbeda dan jenjangnya juga berbeda, sudah baik dari SD, SMP dan SMA. Karena setiap peserta didik kebutuhannya berbeda, baik dari SD sudah dari umur 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 15 tahun, SMP 12 sampai 15. Ya. Jadi kita pernah menjelaskan tentang cara bagaimana melakukan passing atas dengan metode yang sederhana. Jadi sederhananya ini adalah coba kamu lakukan walaupun tanpa kita contohkan. Jadi menurut saya pengalaman mereka sudah ada di lingkungan masyarakat. Jadi sebelum saya menjelaskan, bahkan pernah saya tanya itu apa itu poli, bagaimana cara servis, bagaimana cara passing, itu mereka sendiri yang mencontohkan tanpa saya beri contoh. Jadi sebenarnya di tingkat SMP ataupun SD masing-masing peserta didiknya itu sudah memahami apa yang akan kita jelaskan tentang materi yang bola, voli, basket. Nah, mungkin basket yang agak asing di telinga masyarakat sekitaran kita. Mungkin agak di luar kota, mungkin basket banyak yang paham. Tapi kalau di daerah kita sendiri, dengan metode seperti ini kita menjelaskan kepada mereka yang tahu acuh tak acuh terhadap penjelasan kita, dan yang nggak tahu mungkin masih menjelaskan, dan ada juga yang pura-pura mendengar, ya kan? Jadi itulah yang jadi polemik kita dalam menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik. Contoh ketika saya menghadapi yang agak dewasa sedikit, masuk ke wilayah SMA ataupun MA, ini agak lebih notabene ketika saya jelaskan poli ini, misalnya materi poli lah. Poli ini saya pikir mereka sudah paham semua, sudah paham bagaimana cara passing, servis, smash, dan block segala macam semua paham. Cuman mereka ini kayak dalam arti ogah-ogahan dalam melaksanakan praktek. Itu yang saya alami, karena pernah saya 3 jenjang dari SD, SMP, SMA, pernah saya ajar dalam satu waktu pagi, siang, sore. Itu paginya SD, masuk ke jam 9 ke atas itu SMP. Itu memang memerlukan karakter dari seorang guru yang berbeda. Ketika masuk ke SD hanya kita menjelaskan bagaimana tentang lokomotor. Lokomotor ini pun dalam artian ketika dikerucutkan artinya adalah tentang gerak, ya. Jadi mereka sudah paham. Oh belah kau gitu, bahasa adatnya oh belah kau gitu. Ujak gaya ke Pak Gasang. Jadi seperti menjelaskan yang mereka sudah paham tapi nggak tahu arti dari apa yang kita jelaskan. Itulah
yang jadi apa namanya teknik penjelasan yang kali tawa lek. Jadi seperti itu, karena saya pikir paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, kita tidak terlalu jauh-jauh lah menjelaskan dengan cara yang apa namanya bahasa yang agak sedikit sulit, tapi ya paling tidak bahasa yang kita gunakan atau dan bahasa tubuh kita yang harus dikuatkan lagi dalam penjelasan kepada peserta didik ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena bola punya main juga. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Sudiman, luar biasa. Oke. Jadi agak berbeda saya menjelaskan ini kali. Betul. DPP dan PP. Jadi yang memang perlu pemahaman lah, karena saya pikir otaknya ini ada di guru PJOK kalau ingin peserta didik maju. Betul. Eksekusi ada di kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu lah. Mungkin ya kita memahami konsep-konsep bagaimana kita harus membuat pembelajaran yang terstruktur. Ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi banyak dijelaskan. Jadi pembelajaran terstruktur itu masuk ke kategori strategi mengajar, instruksional dan non instruksional. Kemudian tadi disebutkan juga gaya. Gaya itu masuk kepada strategi mengajar di modul 2.2. Kemudian ada lokomotor non lokomotor, itu masuk di ranah model pendidikan gerak di modul 2.3. Cuman tak belum nyampe masih ke modul 2.4 tentang kebugaran jasmani. Namun kita beri aplaus dulu untuk Kak Sudiman, walaupun tapi dia bisa menyimpulkan ke banyak bab. Luar biasa Kak Sudiman. Kita aplaus dulu untuk Kak Sudiman, luar biasa. Semangat Kak Sudiman. Tetap semangat Kak Sudiman, Nusana pantang menyerah. Luar biasa. Baik kakak-kakak. Semangat. Oke, luar biasa. Dah ngopi Kak Sudiman? Oh, lagi ngopi. Di mana? Di Sunset. Wis, mantap. Luar biasa. Baik kakak-kakak, ya banyak disinggung oleh Kak Sudiman tadi, ada konsep pendidikan gerak, ada keterampilan mengajar, kemudian gaya mengajar, instruksional non instruksional, kemudian ya kebugaran jasmani ini tentunya saya garis bawahi lagi kakak-kakak, sesuai modul yang kita pelajari, bukan bertujuan untuk membugarkan atau melatih atau untuk membugarkan peserta didik kita. Tentunya model pendidikan gerak ini tujuannya hanya untuk menanamkan bagaimana pengetahuannya, kemudian bagaimana konsepnya, dan sebagai acuan kita sebagai guru tentunya memberikan sebuah proses pembelajaran yang mengacu kepada model pendidikan kebugaran yang harapannya tentunya ya siapa tahu nanti itu bisa menjadi sebuah pembiasaan kepada peserta didik kita, sehingga bisa membuat program untuk mereka sendiri sehingga terbiasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah mengacu kepada konsep kebugaran jasmani. Ada prinsip latihan individuality, regularity, kemudian overload, kemudian progression, kemudian ada 4 lebih kurang seperti itu. Kemudian peserta didik kita bisa mengetahui RPE-nya, kemudian detak jantung maksimal, sehingga nanti harapannya kita sebagai guru PJOK bisa membuat program latihan yang efektif
tentunya yang tidak berlebihan atau yang bermanfaat dan sesuai mengacu kepada konsep pendidikan kebugaran ini. Jadi tidak berlebihan lah untuk sebagai guru nanti menetapkan pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu kakak-kakak terhadap kita flashback kembali refleksi terkait pendidikan kebugaran. Selanjutnya adalah udah lewat waktu kita, refleksi sebenarnya hanya 30-35 menit. Nah, kemudian ini yang terakhir kemarin kita lakukan, nah kakak-kakak adalah sport education model. Tentunya kakak-kakak udah masih melekat bagaimana kakak-kakak melaksanakannya, dan saya melihatnya pada saat momen tersebut pun rasa gimana ya, rasa luar biasa, fantastis lah pokoknya. Nah, jadi saya bayangkan alangkah luar biasanya jika kondisi seperti itu diterapkan ke peserta didik. Luar biasa. Tentu datang ke rumah latuk dan ceritakannya ke, tentunya diceritakannya datang ke sekolah, tetap diceritakannya ke orang tuanya tentunya. Oh Pak, adik kami anu. Artinya kalau sudah ada kesan kepada peserta didik kita adalah pembelajaran yang kita laksanakan, artinya sebagai guru PJOK kita sudah mampu memberikan atau menerapkan atau mengimplementasikan sebuah pembelajaran yang bermakna dan memberikan pengalaman yang baru kepada peserta didik kita. Jadi substansinya dan esensinya seperti ya kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak yang kita bahas semalam, asesmen otentik adalah sebuah asesmen yang menilai yang tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan yang sebenarnya kepada peserta didik kita. Tentunya kakak masih melekat yang kita pertemuan kita sebelumnya, dan arah aksi nyata kita adalah yang akan kakak-kakak laksanakan lebih kurang sampai tanggal 4 November ini adalah terkait menerapkan salah satunya asesmen otentik. Dan jangan lupa kakak-kakak selain asesmen otentik dalam konteks asesmen, kakak-kakak harus menitik beratkan terkait SCL tadi yang disebutkan oleh Kak siapa tadi, Kak Agus Santri kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah terkait SCL. Jadi SCL itu adalah Student Centered Learning atau metode pembelajaran yang berpusat peserta didik. Tentunya pendekatan ini adalah kita berupaya untuk memaksimalkan peran peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran. Nah, seperti yang kalau kakak masih ingat kita melakukan hitung-hitungan. Jadi apa yang ADA, ADK, ADI, ADT, nah itu diusahakan nanti dalam membuat video pembelajaran, aktivitas peserta didik itu harus lebih banyak dibandingkan dengan instruksi yang kakak-kakak sampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi kalau masih misalnya dalam video itu lebih banyak bahasanya instruksinya 50% lebih instruksi, artinya belum bisa dikatakan pembelajaran yang kakak rancang itu mengarah kepada SCL. Nah, jadi SCL Student Centered Learning ini harus kakak laksanakanlah nanti pendekatannya dalam merencanakan RPP untuk aksi nyata, dan asesmen yang kakak gunakan nanti adalah asesmen otentik, lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kakak-kakak kita gas sedikit. Nah, tujuan paradigma perubahan diri, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita sesuai dengan tuntutan tuntutan pembelajaran perubahan zaman. Tentunya dari mulai kurikulum 13 sampai sekarang kurikulum merdeka, memang kita sebagai guru itu dituntut untuk bagaimana merancang dan melaksanakan proses pelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK ini seperti yang kakak ingat, kalau masih ingat pada awal-awal bagaimana paradigma guru, artinya adalah tidak sebatas, nah dalam hal ini adalah mengejar ketercapaian materi. Nah, jadi bukan hanya sebagai mengejar materi, namun substansi yang paling penting paradigma kita yang harus kita ubah adalah yang pertama bukan mengejar materi, namun mengejar tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah PJOK ini bukan wadah
atau sebuah pembelajaran yang hanya mengejar prestasi kepada peserta didik kita. Itu dikorelasikan ke dalam isu-isu sosial. Kalau masih kakak ingat, isu sosialnya adalah eksklusivitas, kemudian disabilitas, kemudian yang terakhir adalah isu sosial tentang gender. Nah, harapannya dari hal-hal yang yang kita lewati, konektivitasnya dari modul 1 dan modul 2 ini, paradigma kita semakin tertanamkan, semakin kuat, semakin melekat, dan semakin pekat lah udah terkait bagaimana merancang proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menekankan aspek-aspek yang telah kakak lalui di modul 2.1 sampai dengan 2.4 tentang konsep pendidikan kebugaran, dan ditambah dengan satunya yaitu di 2.5 adalah tentang SEM, yaitu Sport Education Model. Baik kakak-kakak, sebelum saya lanjut, saya nak bertanya sedikit tentang berpusat kepada peserta didik. Kak Sudiman, masih on? Oh, Kak Sudiman. On. Nah, silakan tunjuk satu temannya Kak Sudiman untuk merefleksikan yang berpusat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kak Febri saya. Akhirnya dapat somet katanya. Silakan Kak Febriansah untuk merefleksikan. Kita mengulang ke awal lagi di modul 1.2 kalau tidak salah, tentang SCL, Student Centered Learning, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Menurut pemahaman Kak Febri, seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit pemahaman yang saya ketahui tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di mana yang pertama, dalam melakukan pembelajaran tentunya kita harus membuat suasana kelas atau suasana peserta didik kita dalam keadaan yang nyaman atau kondusif. Kedua, tentunya kita harus menentukan tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin kita capai sebelum kita melakukan pembelajaran. Yang ketiga, tentunya kita harus mengetahui kebutuhan minat peserta didik yang beragam, sehingga kita bisa memfasilitasi pembelajaran sehingga pembelajaran itu bermakna kepada peserta didik. Yang ketiga, setelah kita memfasilitasi, apa sih masalah-masalah yang terjadi ketika kita melakukan pembelajaran, itu sebagai refleksi kita. Bagaimana kemampuan peserta yang A dengan yang B tentunya berbeda. Ya, disinilah peran kita, bagaimana kita melakukan berbagai strategi tadi ada hubungannya kepada peserta didik sehingga peserta didik kita merasa nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Tentunya guru PJOK itu peka terhadap peserta didiknya karena dalam keterampilan tentunya peserta didik mempunyai keterampilan berbeda-beda dan juga gaya, minat, serta kita berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpusat itu sehingga peserta didik merasa nyaman ketika kita melaksanakan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Kak Febriansah. Oke, seingat Kak Febriansah ada berapa macam model pembelajaran yang bisa digunakan dalam SCL ini? Ada role model kalau tidak salah kan, ada yang paling sering, yang paling tidak asing bagi kita. Yang paling tidak asing mungkin yang sedang kakak rancang ini adalah problem based
learning, PJBL atau project based learning itu adalah salah satu pendekatan atau model yang merujuk kepada SCL. Jadi same, kakak-kakak ada role model, kemudian ada apa lagi itu saya pun hampir lupa. Namun itulah kira-kira kakak-kakak. Namun yang paling sering, paling tidak asing dan paling sering kita terapkan itu adalah PBL dengan PJBL. Ini tentang yang boleh kita laksanakan dalam hal merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Febriansih atas refleksinya. Memang benar sekali. Jadi dalam hal ini memang kita sebagai guru harus mampu merancang yang tentunya peran aktif siswa ya harus lebih besar atau bahkan bersudah pembelajarannya sudah berpusat kepada peserta didik. Dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator, jadi peran guru bukan artinya tidak berperan ya, artinya tetap berperan namun peran aktif peserta didik itu lebih besar, aktivitasnya lebih besar sehingga instruksinya lebih sedikit, sehingga bisa perlahan sedikit demi sedikit kita meninggalkan yaitu gaya belajar yang instruksinya lebih banyak dari prakteknya atau aktivitasnya atau pembelajaran dengan gaya komando lah kira-kira seperti itu kakak-kakak. Baik kakak-kakak kita lanjutkan. Nah ini baru masuk ke ranah penjelasan tugas aksi nyata yang akan kakak laksanakan lebih kurang berapa hari? Tanggal 4 November terakhir, yaitu sekarang tanggal 25 berarti lebih kurang seminggu lebih lah lebih kurang. Jadi pengantar tugas kakak-kakak ada waktu lebih kurang 30 menit. Saya coba menyampaikan, nanti kalau kurang jelas kita diskusikan kakak-kakak. Namun substansinya, esensinya saya rasa kakak-kakak udah luar biasa terkait pemahamannya, ingatannya terkait materi yang udah kita lalui bersama lebih kurang 1,5 bulan. Namun ada kekurangan dan kelebihan itu ada hal yang wajar kakak-kakak, jadi jangan dipermasalahkan hal tersebut. Nah, yang penting adalah bagaimana kita implementasinya dalam kehidupan dalam pembelajaran kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik kakak-kakak, saya langsung mulai aja terkait pengantar tugas. Yang pertama, setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Nah, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Seperti itu. Kemudian pengantar tugasnya, kakak akan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat melihat dari 3 aspek berikut. Pertama, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, masuk dalam ranah 2.1, bukan, salah, 2.2, yaitu strategi mengajar. Kemudian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini modul 1. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Modul 2.6. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yaitu memuat rencana asesmen otentik serta rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi ke-1 kegiatan pembelajaran awal ya, seperti biasalah awal atau pendahuluan, kemudian inti maksimal 30 menit tanpa diedit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan tambah satu lagi kakak adalah testimoni peserta didik setelah kakak melaksanakan pembelajaran. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran. Nah, jadi perlu disinkronkan kakak-kakak karena
Dulu di video sebelumnya ada masih saya temukan, mungkin ya typo mungkin, saya yakin Kakak typo lah, aturannya salah ketik. Jadi RPP-nya kalau RPP-nya 30 atau 50, usahakan videonya 50 juga atau lebih sedikit tidak masalah. Kalau ya kurang yang jadi masalah. Nah, jangan sampai RPP-nya dibuat 2 kali pertemuan, tiba-tiba videonya sekali pertemuan. Atau ada 2 kali 45, videonya 30 menit. Nah, iyalah. Jadi usahakan untuk aksi nyata disinkronkan kembali kakak-kakak. Kemudian penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan, kata Mary Ebner Eskerbech. Tarik izin ke belakang ya. Silakan Kak, boleh. Sudah ditahan nih, kalau jadi penyakit. Oke, moda adalah penugasan mandiri. Tujuan pembelajaran khusus adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa, lini masa nih dalam konteks waktunya lah. Dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hanya satu pertemuan. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur. Jadi dicapkan kembali kakak-kakak ini adalah simulasi. Nah, jadi misalnya kakak merencanakan kalau ideal ya pasti lama lah kan, bisa 4 kali 44 JP mungkin kalau untuk satu materi pokok. Namun ini kakak-kakak hanya mensimulasikan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi waktunya tadi seperti saya sampaikan adalah minimal 30 menit. Maksimal boleh 60 lah, 60-an itu boleh lah, boleh. Tergantung kakak-kakak merencanakannya. Kemudian dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali RPP modul ajar yang ada atau yang telah ada Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, di 1.6 kemarin kan kakak udah buat modul, boleh ya dikembangkan kembali, boleh, materi yang sama boleh. Cuman yang berbeda di sini adalah asesmennya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK. Masih ingat kan masih tujuan pembelajaran, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif akan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter isu-isu sosial PJOK. Nah, ingat kembali isu sosial Kak, eksklusivitas, disabilitas dan isu gender ya, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, boleh diberi keterangan Kak nanti RPP-nya itu asset based thinking. Nah, misalnya atau ini isu apa yang kakak selesaikan misal dalam aktivitas atau langkah-langkahnya. Boleh, tidak anak dibalik pun tidak masalah karena pasti nampak bisa dilihat. Oke, kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu kakak boleh memilih yang telah kita lewati kan, boleh memilih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran jasmani, atau model pembelajaran sport education. Sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi di sekolah kakak. Jadi boleh memilih salah satu model instruksional. APK model pendidikan gerak tadi ya, yang 4 konsep ya, ada 4 konsep. Konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan.
meliputi gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif, lebih kurang itu. Kemudian model pendidikan kebugaran, nah apakah kakak nanti bisa merancang mungkin ke arah model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran sport education model. Nah, atau kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, asesmennya yang kakak rancang harus asesmen otentik yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, yaitu meliputi rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS, yaitu 4 November kalau tidak salah due date-nya. Ini aspek penilaiannya kakak, yaitu mengembang AD4 lah, AD3 yang menjadi aspek penilaian. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ada 2 indikator. Kemudian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada 7 indikator. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, ada 2 indikator. Nah, nanti diusahakan kakak merancang asesmen otentik pada lampiran RPP dan menerapkannya juga di video. Nah, istilah macam-macam bahaseng sambil biak bermain sambilan pulpena nyentang ya, kira-kira kan simulasi kan. Nah, artinya nampaklah di video nanti kakak menerapkan asesmen otentiknya seperti apa yang kakak terapkan. Karena ada 3 kan. Ada yang pertama itu adalah asesmen otentik self assessment atau penilaian diri oleh peserta didik yang menilai diri seorang. Kedua adalah penilaian antar teman. Yang ketiga adalah observasi guru. Nah, yang dari 3 ya kakak merancang yang mana dan menerapkan yang mana nanti diperlihatkan dalam video kakak-kakak, seperti itulah. Kalau menurut saya yang lebih mudah ya observasi. Jadi kakak langsung menilai simulasi, salah sebut saya. Simulasi mencentang. Nah, di dalam video ya harus ada nanti. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi. Jadi ada 2 tugas nanti Kak, 4 November ya. Setelah kakak membuat RPP, mengirim RPP dan video pembelajaran, kakak akan membuat refleksi. Refleksinya menggunakan refleksi 3 tahap yang sudah kita eksekusi berkali-kali dan saya rasa sudah hatam, yaitu SWOT, SWOT, terus apa, dan NAWAT. Sekarang apa yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah WHAT, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. 2.1 yaitu keterampilan mengajar, 2.2 yaitu strategi mengajar, 2.3 pendidikan gerak, 2.4 kebugaran jasmani, dan 2.5 adalah sport education model. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan NAWAT terkait dalam proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas atau pengolahan kelas atau pedagogik guru,
terkait isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Seperti itu, Kakak. Adapun hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi adalah satu, jangan hanya mendeskripsikan. Nah, jadi jelajahi lebih luas dan masalah. Kemudian jujur. Nah, yang paling penting dalam refleksi, Kak, jujur dan PHP. Artinya semakin kita jujur terhadap refleksi kita, artinya kita semakin akan mampu memperbaiki proses pembelajaran kita yang akan kita laksanakan ke depannya. Dan masalah refleksinya, Kak, terbuka, jujur, apa yang perlu diperbaiki silakan dicatat. Kemudian bersikap selektif, yaitu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa yang penting aja. Yang penting atau ide-ide yang penting atau gagasan penting. Jadi sanak suming bahasanya. Jadi selektif aja, menurut yang penting-penting aja yang ditulis. Kemudian lihatlah ke masa yang depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini rubriknya kira-kira, Kakak, ya. Bisa dilihat sendiri rubriknya, ada what, so what, now what, yang akan dilakukan pada ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang bisa dilihat sendiri nanti di LMS juga setelah disiapkan kakak-kakak rubriknya. Kemudian lini masa. Lini masa ini adalah waktu proses dari kakak merencanakan, pelaksanaan, dan pengumpulan dari penyusunan RPP modul ajar, kemudian kakak penyusunan aksi nyata pembuatan video, upload, kemudian rentangnya lebih kurang 8 hari efektif. Nah, betul saya tadi, seminggu lebih tidak dihitung hari Minggu. Jadi kalau dengan hari Minggu-minggunya ya seminggu 2 hari, seminggu 3 hari lah dari hari sekarang. Dan penilaian lupa saya sampai 4 November due date-nya. Nanti kita tidak salah ada pertemuan kembali refleksi itu di 5 November. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar video pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah refleksi aksi nyata tatap maya yang kita laksanakan kalau tidak salah saya, pun saya tidak lupa, itu tanggal 5 November. Nah, jadi setelah kakak upload, besoknya kita ada tatap maya. Nah, jadi sudah selesai saya menjelaskan lebih kurang selama 30 menit kakak-kakak sesuai dengan rencana modul yang telah disediakan oleh penyelenggara. Sekarang kita masuk ke materi diskusi dan tanya jawab seputar aksi nyata, yaitu selama lebih kurang 17 menit kakak-kakak. Nah, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ada hal-hal lain yang perlu kita selesaikan pada malam ini terkait dengan aksi nyata yang akan kakak laksanakan, silakan disampaikan kakak-kakak. Boleh silakan kakak-kakak, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih kakak. Silakan Kak. Kak Agus Santri. Oke, silakan Kak Agus Santri. Baik, ya terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ya Kak Fasil, tadi saya sempat out tadi ya, soalnya jaringan lemah. Jadi saya kurang detail mendapatkan informasi terkait aksi nyata yang mana akan menjadi tugas salah satu tugas akhir kami sebagai peserta. Di sini yang dimaksud dengan aksi nyata ini apakah berbentuk sebuah video praktik pembelajaran seperti biasa beserta dengan penilaian sesuai dengan apa kemarin pendidikan otentik ya, kalau tidak salah ya. Apakah seperti itu atau ada aspek penilaian yang lainnya? Ya, jadi kurang lebih seperti itu pertanyaan saya, Kak Fasil. Oke.
Saya rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Udah saya catat atau langsung saya jawab dulu? Kalau sian saya jawab dulu mungkin. Oke, Kak Agus Santri, pertanyaannya apakah sebuah video biasa? Kak Agus Santri, iya. Jadi nanti, belum. Sebelumnya saya tangkap juga tadi sedikit, kata Kak Agus Santri, tugas akhir. Belum akhir masih Kak Agus. Masih ada 2, masih video yang garap masih. Jadi ini adalah aksi nyata, adalah kakak-kakak seperti yang saya sampaikan di tahapan tadi, boleh menggunakan RPP yang sudah ada, dikembangkan RPP yang sudah ada yang sudah kakak upload di modul 1.6 waktu ya kemarin. Dikembangkan maksudnya, bukan RPP YAG yang dikirim, yang dilaksanakan, bukan dikembangkan. Pengembangannya dalam bentuk AP adalah disempurnakan lagi terkait dengan asesmennya. Kalau dulu kan kakak masih mungkin menggunakan asesmen keterampilan atau asesmen formatif yang sifatnya keterampilan dan pengetahuan atau afektif sikap. Nah, untuk yang tugas sekarang, kakak-kakak harus membuat RPP yang masih menggunakan backward design, kemudian menggunakan pendekatan student center learning boleh, nah pakai PBJL, PBL, role model dan sebagainya yang sesuai dengan kaidah-kaidah student center learning. Kemudian adalah asesmen yang digunakan. Nah, ini asesmen yang menjadi tolak ukur penting adalah asesmennya harus kakak rancang menggunakan asesmen otentik. Nah, jadi nanti kakak Agus Santri akan merancang asesmen otentik dalam RPP-nya, membuat instrumennya dalam RPP-nya. Di dalam videonya juga pun harus nampak Kak Agus Santri menerapkan asesmen otentiknya, simulasinya. APK yang saya sebutkan tadi macam megang lembar instrumen, Kak Agus macam model nyentang-nyentang. Nah, gitu. Itulah kira-kira simulasi yang nanti Kak Agus Santri, kakak-kakak Sumeng, bukan Kak Agus Santri itu lain. Kakak-kakak Sumengnya. Waktunya lebih kurang sama dengan yang sebelumnya pada modul 1.6, tanpa diedit, minimal 30 menit dari pendahuluan, inti dan penutup, tambah evaluasi refleksi, dan ada satu lagi yang menjadi tambahan adalah testimoni peserta didik. Jadi testimoni peserta didik ini adalah bagaimana kesan peserta didik, kesan pesan lah bahasa Sambasen, kesan pesan ya. Peserta didik setelah mengikuti atau melaksanakan pembelajaran peserta didik. Itu boleh dalam bentuk kuesioner atau wawancara, boleh, itu kakak yang merancangnya. Nah, jadi kalau menurut saya lebih mudah wawancara aja langsung. Misalnya, bagaimana menurut misalnya siswa kita berkumpul lah udah, ya kan, kumpul, kakak kita belajar kan, kakak tutup HP, cut video ya, mulai hidupkan video baru lagi, nanti mau tidak mau ya diedit lah. Tapi diedit bukan berarti motong. Diedit hanya untuk nyatukan, dari dah ditutup pembelajaran, nanti kakak membuat testimoni. Biar dah berkumpul, dah bertaduh, dah hilang paluhnya, tanya bagaimana perasaan misalnya anggap namanya Zainab lah udah. Nah, Zainab. Nah, gimana perasaanmu setelah ikut pelajaran Bapak tadi? Nah, harapannya adalah testimoni peserta didiknya harus positif. Aduh Pak, nasib Pak sudah pun bisa dikondisikan lah, pasti bisa lah kakak. Jadi kakak dilihat kondisi nanti testimoninya peserta didik terlihat riang gembira, kan jawabannya juga. Itu tinggal kakak-kakak lah mensiasatinya gimana testimoninya sehingga nampak bagus lah kira-kira. Lah Kak Agus, gimana Kak Agus, sudah jelas? Ada yang belum jelas? Oke, udah jelas Kak. Udah jelas. Siap. Oke. Ya. Oke. Terima kasih penjelasannya Kak. Oke, Kak Agus, kita terima kasih pertanyaannya. Yang lain kakak-kakak silakan.
Yang masih kurang jelas dengan tugas pengantar tugasnya, Kak Agus Santri, Kak Febriansah. Nah, silakan. Yang pertama nanti boleh kali kirim dengan kali atau sampai ke untuk jadi nyaman nak masukkannya di RPP nak ngembangannya. Dan jelas Kak Febriansah, tolong ulangi lagi. Ya. Kedengaran ya? Boleh. Nah. Dengaran ya, Kak Lek? Dah. Kalau boleh juga tadi yang slide dikirim yang indikator-indikator yang dikembangkan. Slide tuh ke? Lagi. Kalau materi yang saya kirim ya? Ya, slide yang tadi dari awal ya. Jadi atau gitu aja, atau seluruh materi saya kirim aja. Atau gimana? Seluruh materi, Kak. Seluruh materi aja saya kirim, Kak. Kirimkan semua ya, Ras. Boleh. Seluruh materi. Oke. Nanti seluruh materi. Jadi permintaan Kak Febriansah dikabulkan. Oke, silakan. Yang kedua, mungkin nak memperjelas lagi, Lis. Berarti kita buat video tuh, yang pertama kan kita menilai keterampilan. Yang kedua tuh nanti kita tetap buat video, ada tujuannya, kita jelaskan tujuannya, absen seperti biasa. Mungkin penerapannya di lapangan mungkin lebih, misalkan mengajarkan bola voli, ya lebih ke peserta didiknya. Dia bertanding, misalkan dia bertanding bola voli, sekaligus kita menilai secara otentik keterampilannya gimana, koordinasi tubuhnya, gimana perkenaan bola dengan tangan, kekompakannya, mungkin lebih seperti ini. Oke, betul. Iya. Jadi betul sekali ya Pak Devi, betul ya Kak Febriansah. Jadi Kakak merancang asesmen tetap sama inti dari pendahuluan, absen, doa dan sebagainya macam ya. Tetap kakak memberikan absensi, persepsi dan sebagainya, motivasi dan sebagainya, pemanasan, stretching, lalu pemanasan. Nah, ya boleh dilakukan tetap. Kemudian nanti betulnya Kak Febriansah, jadi untuk melaksanakan asesmen otentik tentulah Kakak melakukan penerapan dalam bentuk permainan. Permainannya yang Kakak kembangkan silakan, boleh misalnya dimodifikasi boleh. Yang penting adalah nyata sesuai dengan asesmen yang akan Kakak laksanakan. Misalnya tadi poli yang Kakak ambil hanya indikatornya misalnya passing bawah dengan passing bawah servis bawah dengan passing bawah, hanya 2 indikator. Nah, jadi fokus instrumen yang kakak buat hanya 2 itu. Nah, dalam pelaksanaannya dalam permainan itu boleh peserta didik kita misalnya melaksanakannya dalam permainan, tentulah banyak, misalnya ada yang melakukan teknik-teknik lain dalam mereka bermain, tapi fokus penilaian kakak misalnya hanya fokus ngambil 2 aja, jadi itu yang menjadi fokus penting kakak-kakak dalam menilai. Misalnya servis bawahnya itu kan ada dari kategori awal berkembang, layak, kemudian cakap dan mahir. Nah, jadi kategori-kategori tersebut dalam keterampilan permain voli, misalnya servis bawah, nah tinggal kakak yang mengembangkan bahasanya. Kalau layak berkembang tuh gimana? Misalnya servis masih teklidas tolen. Nah, berarti baru masuk kategori awal berkembang. Karena tangannya bahasanya tapi teklidas. Bolang dan masuk dan melewati net, perkenaan dah betul misalnya. Tapi dan melewati net ke mana-mana baru kategori awal berkembang. Kemudian berkembang, perkenaannya dah betul, masuk, tapi kerap tidak masuk sekali-sekali nang.
Nah, ya baru baru masuk kategori awal berkembang. Kemudian layak. Layak servisnya perkenaannya dah betul. Masuk perkenaannya betul melewati net hasilnya lebih banyak ke masuk dari daan masuk. Ya udah dikatakan layak. Lalu cakap. Cakap dia perkenaannya betul servisnya malar masuk. Malar masuk dan konsisten. Nah, ya baru dikatakan cakap. Lalu level mahir udah perkenaannya betul, malar masuk, konsisten, udah bisa ngarahkan lagi kemana arah servisnya. Nah, ditujung ya suka-suka dia. Nah, ya dah di tahap mahir. Ya bahasanya sesuai kakak-kakak yang nyusunnya. Kira-kira lebih seperti itulah, sesuai dengan indikator. Dan indikatornya sudah dipaksakan banyak-banyak, Kak. 2, udah cukup. Yang penting adalah nanti penerapan asesmennya adalah dalam bentuk permainan tentunya. Baru karena sesuai dengan prinsip otentik itu kan kita melihat kemampuan keterampilan yang nyata peserta didik dalam kehidupan nyata. Lebih kurang seperti itulah. Gimana Kak Febriansah? Mas dah jelas penjelasan Jelas, saya atau kasih. masih? Oke, siap. Jelas, terima kasih. Oke, sami-sami Kak Febriansah. Yang lain kakak-kakak? Ada yang masih belum Kak Agus Santriagi. Oh, Kak Debi. Silakan Kak Debi. Oh iya, makasih Kak Alek. Iya, iya, Nah, iya. yang saya mau tanyakan tentang testimoni tadi itu, ayo. Nah, belum masuk ya. Iya, iya. Testimoni itu saya kan kita durasi kita kan minimal 30 menit ya Kak Alek ya. Iya. Nah, Iya, iya. tapi kita testimoni ya bisa kita langsung gabung setelah pembelajaran atau setelah pembelajaran dipotong video, baru buat video baru, baru digabung. Nah, maksud saya seperti ya gimana ya? Betul, betul. Ya, betul sekali Kak Debi. Testimoni itu kan bahasa Sambasan kesan pesan lah udah. Kesan peserta didik kita. Boleh, misalnya dah lakak tutup ih. Iya. Supaya daan durasi banyak tutup di pause boleh, ditutup boleh. Pakai baru buat video baru khusus testimoni. Oke. Oh, Baru gitu. gabungkan. Iya, iya. Nah, jadi daanlah kita merusak durasi kalau kan. Jadi usahakan untuk testimoni kondisikan peserta kita udah lah pendapat yang udah dedah tanang, paluhung dah kering gitu. Nah, usana agi lalu masih hangas biar kita tanya kan entah dan jadi kesan kegembiraannya kalau kurang menyala gitu. Kak Febri Kak Devi. Iya. Oke. Siap kan. Oke, siap. Udah sip Kak Debi? Siap, aman-aman Kak Alik, makasih. Oke, sami-sami. Yang lain kakak-kakak, ada pertanyaan lain? Udah fix, udah ke siapa itu? Kak Agus kayak gitu ya, unjuk tangan tuh, Kak Debi. Wawan, Setiawan ya. Kak Wawan, barang timpak. Jadi, nah silakan Kak Wawan. Ya, bismillah. Yang nak saya tanyakan tuh Kak Alek, rencananya itu kan minggu itu saya ada kegiatan praktek, udah izin juga dengan kepala sekolah. Rencananya nak di Gor Andila, materi bulu tangkis. Iya. Bulu tangkis, iya. Materi bulu tangkis. Jadi hanya diberikan waktu kan 2 kali 45 90 menit. Iya. Waka kurikulumnya 20 menitnya harus udah kembali ke sekolah. Jadi gimana nak buat video utuhnya? Apakah dibolehkan sekitar 70 menit di lapangan bulu tangkis, kemudian testimoninya di sekolah, boleh enggak? Boleh. Tapi endakan jadi durasinya dipotong ya. Endakan utuh 2 kali 45 hanya 70 menit ya yang ada. Jadi testimoni itu kan di luar dari struktur pembelajaran yang kita rancang, artinya sebagai tambahan. Jadi boleh kakak tutup dulu video pertama, misalnya sampai closing penutupan pembelajaran. Nah, testimoni ini nanti itu silakan kakak siasate, apakah nak di pause dulu video boleh, atau bahkan nak ditutup buat video baru digabungkan pun tidak masalah gitu. Misalnya di lapangan badminton testimoni di sekolah boleh. Boleh. Dan masalah. Yang nak saya tanyakannya
Jadi di modul ajar saya kan 2 kali 45, tapi Iya. yang di modul ajar kelak yang secara utuh kan hanya 70 menit, karena 20 menitnya terpotong untuk siswa balik ke sekolah, ganti baju. Gimana ya Kak? Boleh kayak jadinya 70 menit aja? Kalau berdasarkan modul yang kita lewati kan Kak I. Iya. Itu udah masuk ke ranah instruksional dan non instruksional. Iya. Sah-sah aja. Jadi 70 menit Kakak melaksanakan aspek instruksionalnya, 20 menit itu adalah ranah non instruksionalnya. Nah, jadi kalau lebih menurut saya agar tidak menjadi kesalahpahaman pembaca melihat RPP Kakak, non instruksionalnya disebutkan juga di sini. Nah, non instruksionalnya disebutkan sih peserta ganti pakaian atau peserta. Tapi 20 menitnya enggak direkam enggak masalah ya Kak? Hanya Dan disebutkan. masalah. Kalau untuk kan kita lah untuk modul kalau untuk modul kita dan masalah. Iya. Masalah nak kita rakam ya ganti baju. Iya. Kalian cai. Makam dia Kalau menurut modul kita tidak masalah karena kita kan menganut ada dua aspek strategi pembelajaran, strategi instruksional dan strategi non instruksional, dan memang itu tidak bisa kita pungkiri kecuali lah seguru pembelajaran lain yang daan perlu ganti baju, yang daan perlu ngumpulkan alat, yang daan perlu bekamas pasengnya. Makanya PJOK ini memang betul-betul relevansi memang dah idealnya lah untuk PJOK, memang sudah menitik beratkan itulah. Dan masalah Kak Wawan kalau satu Kak Alex. Iya. Masalah terkait pertanyaan testimoninya bebas ke? Bebas. Oh iya. Bebas. Yang penting arahnya adalah bagaimana kesannya peserta didik itu setelah mengikuti pembelajaran itu pertama harus terkesan mereka menggemari, menyenangkan, kemudian mendapat pengalaman baru. Nah, gitu. Untuk bahasnya pertanyaan bebas terserah kakak-kakak mensiasat ini. Jadi berapa maksimal video kalau video utuh dengan tambah testimoni, maksimalnya berapa menit lah kita masukkan di dalam anak kelai? Dalam video ke? Iya, LMS-nya. Diupload ya. Oh, diupload ke? Di instruksinya hanya dijelaskan kegiatan inti minimal 30 menit. Maksimal atau minimal, itu lebih kurang gila. Nah, jadi nanti Kak Wawan yang penting tidak di bawah 30 menit keseluruhannya boleh. Maksimal 2 JP lah. Iya, siap-siap. Dan PHP. Karena simulasi kan. Dan mungkinlah simulasi kita sampai 4 JP ya, bukan lagi simulasi singinyan namanya. Nah, gue keren. Oke, sip dah Kak Wawan? Sip. Oke. Terima kasih Kak. Oke, siap sami-sami. Ada yang lain Kak? Kak Agus Santri masih ngangkat tangan deh. Oke. Belum saya cek masih. Ada yang lain Kak? Masalah video boleh bergerak, boleh enggak bergerak ya Kak? Misalnya tetap di tempat ke? Kalau menurut saya enggak masalah. Yang penting substansinya adalah kakak nampak, peserta nampak. Oh, jadi setiap bahasanya dari kakak-kakak mulai melaksanakan sampai kakak-kakak selesai melaksanakan strategi baik itu instruksional dan non instruksional itu terekam di kamera lah gitu ya. Iya aja sih substansinya. Jadi saya ditekankan juga harus 2 angle dan lah.
Iya. Kalau makin nyusah kakak-kakak. Tapi kalau nambah, silakan, enggak masalah. Kalau asesmen autentik, terkait dengan asesmen autentik, kalau misalnya pas waktu kita menilai, kita misalnya minta bantu dengan siswa seorang melihatkan kita pas observasi boleh enggak? Karena kan asesmen autentik itu kan kadang enggak bisa dilihatkan di video, jadi kita zoom waktu kita nilai boleh tambah-tambahan lah. Oke. Jadi 3 prinsip asesmen otentik Kak Wawan yang boleh diterapkan. Pertama adalah self assessment, peer assessment, dan observasi guru. Yang pertama boleh Kak Wawan misalnya minta bantu tadi penilaian antar teman. Jadi Kak Wawan enggak nilai, cuman memberikan instrumen ke siswa. Betul. Nah, boleh. Jadi misalnya Kak Wawan nak memilih observasi guru, artinya mutlak Kak Wawan yang beri nilai. Jadi Kak Wawan ibaratnya mensimulasikan migang apa namanya? Lembar penilaian. Nah, ini tergantung silakan Kak Wawan yang memilih. Nah, menggunakan yang self assessment, penilaian diri kan, siswa nilai diri ing seorang boleh, tapi tetap Kak Wawan yang menyiapkan instrumennya. Iya, seperti ya. Sip Kak Wawan? Sip. Oke, boleh. Kak, terkait suara. Suara. Saya tanyakan APG memang. Oh iya, belum Kak Sudiman, lupa saya. Nambah untuk Kak Wawan tadi. Betul Kak Wawan, takutnya gitu Kak. Ada di kelas kakak-kakak, di sekolah kakak-kakak yang bahasanya untuk melaksanakan asesmen otentiknya ada tantangannya. Salah satunya adalah perbedaan karakteristik dan kemampuan tadi Nah, jadi dan nampaknya tidak memungkinkan langsung misalnya melakukan penilaian observasi seperti yang Kak Wawan sampaikan tadi, boleh dengan teknik lain, boleh. Silakan. Kakak-kakak yang silakan Kak Sudiman. Ke dalam kriteria video itu kan nih. Terkait suaranya yang APG. Jadi kadang kita kan pengambil kalau nak nampak itu kan memang murid dengan guru, cuman kalau suara lah yang jelas. Nah, harus jelas juga ataupun tidak masalah kalau kita kacik nang dapat ataupun hanya memandang gerak aja. Oke. Dah. Jadi kembali lagi Kak, kita kan ada strategi instruksional dan non instruksional. Strategi instruksional salah satunya prinsip-prinsipnya adalah atau tanda atau ada instruksi dan jelasnya dan gimana. Nah, jadi penilaiannya tentulah instruksinya itu ada verbal dan non verbal. Nah, jadi kalau Kakak menggunakan instruksi verbal bahasa artinya harus bisa didengar lah Kak Sudiman, harus jelas ya harapannya. Jadi misalnya tangannya dolen jadi apa yang dia mungkinnya kan jadi susah juga nanti ya Kak Sudiman. Jadi pakai bahasa Jawa. Jadi kalau dapat suaranya harus jelas lah Kak Sudiman. Angkat sedikit dong. Nah, gitu kalaupun tangannya itu apa ya? Harus jelas Kak Sudiman. Siap. Usahakan harus jelas. Nah, Kak Agus. Silakan Kak Agus. Dari tadi Kak Agus yang katakan tuh. Saya ya. Silakan Kak Agus. Oh Kak Dedi dulu yo, Kak Wasen. Yuk. Berapa? Oh, Kak Dedi dulu. Silakan Kak Dedi, silakan. Mohon izin Kak Wasen. Iya. Yang saya tanyakan tuh mungkin saya agak bingung tuh Mas, kayak bingungnya saya. Untuk RPP-nya kalau ada yang mengacu ke bentuk mode pembelajarannya mohon di-share aja Kak Wasen. Gimana Panduan. Gimana Kak? Untuk RPP-nya atau modul ajar yang asesmen otentik. Ya mohon di-share. Boleh. Dikabulkan. Oke, permintaan dikabulkan lah ya. Permintaan dikabulkan. Oke ya aja lah. Oke. Terima kasih. Oke, siap sama-sama. Yang lain Kak? Kak Agus?
Oke, Kak Basil, ya, dah pada playnya dah kena panggil. Bukan tangannya. Tepicik mungkin ya, Oh, saya. iya. Tepicik mungkin tadi ya. Jadi gitu Kak Basil. Jadi tadi kan yang udah disampaikan masalah durasi. Misalnya kan tadi kan pada saat melakukan video pembelajaran itu kan minimalnya kan boleh 30 menit. Boleh. Ya. Ya, jadi apakah di modul ajar tersebut kita cantumkan durasinya, misalkan anggaplah kita memang membuat durasinya sedemikian rupa gitu. Istilahnya 30 menit. Jadi kita tuangkan di situ 30 menit. Apakah boleh seperti itu atau membuat modul ajar itu seperti biasanya, misalkan dua kali 2 JP seperti itu. Ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Kak Basil. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus Santri. Baik, jadi substansinya kita ini simulasi. Jadi apa yang dicantumkan alokasi waktu di RPP itulah yang kakak laksanakan di video. Misalnya kalau video hanya 30 menit, artinya RPP-nya juga 30 menit. Nah, jadi sekali lagi kakak-kakak ini adalah simulasi. Jadi bukan pembelajaran yang bahasanya pembelajaran ideal lah. Makanya Daan menerapkan istilah JP-JP. Jadi sebagai simulasi ini bagaimana kakak mengelola memanajemen waktu. Jadi substansinya apa yang kakak rencanakan itu yang dilaksanakan lah kira-kira. Misalnya kakak mencoba simulasi 30 menit, artinya RPP kakak yang rancang itu 30 menit juga lah kira-kira Kak Agus. Dan masalah Kak Agus. Misalnya nak buat 2 JP, berarti videonya pun 2 JP juga. Pun dan masalah Kak Agus. Kira-kira gaya lah. Jadi sesuai RPP gaya juga videonya lah kira-kira. Nanti baru untuk penerapan secara ideal setelah kakak nak merancang pembelajaran yang sesungguhnya baru berpedoman kepada JP tersebut. Seperti itulah kira-kira Kak Agus. Oke, jadi sifatnya kurang lebih fleksibel lah ya Kak I. Ya. Karena kan sifatnya kan simulasi tadi kan. Ya, betul. Betul. Oke, siap. Itu simulasi. Siap. Misalnya simulasi tadi kakak-kakak misalnya contoh siswa 30 ambil 10 tidak masalah. Namanya simulasi kan? Kecuali ngajarnya 30 lah yang nak diajari. Jadi simulasi ini adalah melihat bagaimana inilah bahasanya implementasi kakak lah kayak dalam menerapkan step by step RPP yang telah disusun. Kira-kira gaya lah arahnya. Siswa Kak Agus 9 nak dikurangi lagi. Gile. Sah juga. Lalu berdua nah. Kalau dari 30 jadikan 10 masih boleh dalam MPP. Nah, saya selalu nak dengarkan suara Kak Ali nyelaskan weh. Dari 9 nak dijadikan berapa lagi? Suara udah ketahu ada. Oke, dah jelas sih Kak Agus sih. Siap. Dah jelas Kak Basil. Yang lain Kak? Kak Ali. Kalau si An dah boleh kita tutup tuh. Saya dah alhamdulillah jelas penjelasan apa yang dah ditanyakan nih kawan-kawan nih. Siap. Jadi kita kan 40 menit untuk tingkat SMP ya. Kita buat 2 kali 20 menit. Boleh. Nak buat 1 JP pun boleh. Simulasi. Simulasi. Anggap 2 kali 20 menit kita buat RPP atau modul. Ya kasihan Kak Dedio masih belum pahamnya. Nah, udah bayangannya sih udah dapat. Iya. Cuman tadi kan di awal-awal kan Kak Alek mengatakan kan ada yang buat desain. Iya, harus. Iya. Sedangkan kita di awal kan itu kan hanya simulasi gitu. Takut kan terlewatkan gitu apa yang jadi elemen penilaian tadi ya. Iya. Memang backward design ya, understanding by design. Iya betul. UBD ya. Tujuan pembelajaran kan di awal ya. Iya di. Mantap dah ya. Memang yang paling nilai dia kan dari penilaian kali ya. Ya, betul. Ya khawatirnya kan tahapan-tahapan yang sebelumnya ya terlewatkan gitu mungkin dalam pengajaran kan. Ya apa sih gitu yang nilai kalau ya weh. Ya, betul.
Betul sekali. Anda benar. Oke, yang lain ada pertanyaan Kak? Kak Basil. Iya. Nanya sedikit lagi tuh. Jadi istilahnya simulasi gitu itu menitik beratkan kepada asesmen otentik lah kurang lebihnya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi apa yang kita lakukan pada saat pembelajarannya memang titik beratkan ke asesmen otentiknya ya, asesmen penilaian nyata ya kan pada saat bermain kan? Betul. Oke. Betul. Siap. Oke, siap. Kak Aliansa? Udah jadi. Oke, yang lain Kak? Nanya sedikit nang tuh ya. Silakan. Salah picik tadi menciptakan lalu mencik buku apa lalu menciptakan lagi jadi dihapus. Jadi tuh kan masih 2 video dua bukti karya atau segi kan bukti karya Oh, bukti karya. Iya, betul. Nah, bukti karya Segi Segi kan video, segi lagi refleksi. Oh iya bukan dua video masih gitu tuh. Iya, betul. Saya lihat di NMSW masih 2 video. Video segi ini video tentang apa ya Kak Alek? Iya. Masih ngambil video baru atau video kita edit? Gitu. Karena di luar topik, kalau saya tutup baru saya jelaskan, boleh Kak? Oke, yang lain Kak, saya catat pertanyaan Kak Ali, kalau kita ngobrolkan nih. Tutup jadwal Kak Alek. Dah tutup Kalau udah sekian kita tutup tuh Kak. Oke, tanya jawab. Lebih cair sedikit. Oke, siap. Pun kalau udah cair deh, itu agak Jadi sekalian meningginkan hati dan perasaan Kak Sudiman juga ya. Betul. Jadi pada akhir sesi kita kakak-kakak kita merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Jadi terakhir adalah penutup. Kakak-kakak terima kasih atas atensinya, perhatiannya, kemudian pemikirannya, kemudian ide dan gagasannya kakak-kakak yang telah disampaikan pada kesempatan pada malam itu. Jadi ada pantun tuh Kak. Mau tidak mau saya bacakan lah. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon kiranya bisalah untuk pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat, saya tambahlah, dan super dan menyala ini selalu di hati dan semoga terinspirasi. Aplaus tuh kita semuanya dulu kakak-kakak. Jauhnya dia beli bakso. Oke kakak-kakak. Nah baik, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan kita malam ini. Sekali lagi saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya jika ada hal-hal atau kata baik itu dari KTKT atau sikap dan sebagainya yang mungkin kurang berkenan ke hati kakak-kakak semuanya, agar dimaklumi sesuai pantun yang tadi saya utarakan ya. Jadi sekian kakak-kakak pertemuan kita pada malam ini. Tentunya terakhir sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atensinya, perhatiannya dari kakak-kakak semuanya. Dan saya akhiri untuk malam ini adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kakak-kakak kita foto bersama kakak-kakak. Nah kayak nyalakan kameranya kakak-kakak. Fotoan gitu tuh. Gaya gitu Pep. Gaya apa? Gaya menyala Kak. Oke Kak, silakan. 1, hati-hati Kak, hati-hati. 1, 2, 1, 2, 3. Oke Kak, cukup. Oke, terima kasih. Sebentar Kak. Indonesia dah 5-0. Bentar man, sabar man. Matikan dulu rekaman lo. Man, sabar man. Nah, baik sabar. Ajo man, gopo gila.
Oke, terima kasih Kak.